Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya, saya bisa melanjutkan kegiatan saya untuk sharing pengetahuan saya, juga mungkin sedikit wawasan saya mengenai dunia otomotif. Sebelumnya, mungkin saya udah lama tidak konten lagi ya. Namun, oke lah, kita start lagi dari sekarang. Dan mohon bantuannya juga kepada teman-teman semuanya untuk like, comment, dan subscribe-nya juga agar saya lebih semangat lagi dan channel saya bisa lebih berkembang. Oke, kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua untuk pengalaman saya dan sedikit pengetahuan saya tentang sistem rem ya. Dimana sistem rem itu seperti yang diketahui ada dua sistem yang umum pada kendaraan roda 4 kecil ya. Kalau untuk kendaraan roda 4 tipe berat itu ada 3. Pada kendaraan roda 4 tipe kecil itu ada 2, yaitu sistem hidrolik dan mekanik. Oke, untuk yang sekarang kita akan bahas untuk sistem yang hidrolik terlebih dahulu. Oke, sistem hidrolik itu sistem penggeraknya berdasarkan dari rambatan cairan untuk menggerakkan di sistem penggerak awalnya pada rem tersebut. Ada dua tipe rem yang digunakan pada sistem hidrolik ini. Ingat ya, ada dua tipe rem yang digunakan pada sistem hidrolik ini, yaitu dengan tipe yang pertama dengan menggunakan drum brake atau trombol, yang kedua adalah disc brake yang menggunakan media piringan. Ya, oke ya, dua tipe itu yang harus menjadi patokan utama. Ada disc brake ataupun cakram, ada juga drum brake atau trombol. Kemudian itu dua tipenya. Di sini bisa kita lihat rambatan dari tenaganya, mulai dari brake pedal yang diinjak oleh pengemudinya, dirambatkan melalui push rodnya, kemudian ke brake busternya di sini yang akan terhubung ke intake manifold untuk membantunya, di mana di brake buster ini jika mesin keadaan mati, maka tidak ada bantuan untuk menambah tekanan ke bagian master rem ini ataupun disebut dengan piston remnya di bagian atas sini. Nah, tapi ketika menyala dia itu akan membantu untuk proses penekanannya. Oke, selanjutnya cairan yang ada di reservoir tank ini nantinya ketika bagian master rem ini atau piston master rem ini ditekan oleh media-media penekannya, maka cairan dari atas ini akan teraliri dan mendapatkan tekanan menuju brake pip ini ataupun pipa remnya untuk disalurkan ke komponen-komponen yang membutuhkan, di mana di sini terjadi perubahan dari media cairan menjadi media gerak, dikonversi dari media cairan, tenaganya dirambatkan dari cairan, kemudian dikonversi atau dirubah menjadi media gerak. Oke, gerakannya nanti akan kita lihat. Di sini komponen-komponennya nih, untuk yang sistem hidrolik tipe cakram, di cakram itu terdapat komponen-komponennya, ada piston remnya, kemudian di bagian sini ada kalipernya atau brake kalipernya, kemudian ada screw bleedingnya atau air bladdernya. Untuk apa? Membuang gelembung udara di bagian sini, di bagian saluran rem ini. Di sini juga sama, ada screw untuk membuang gelembung udara di saluran minyak remnya. Kemudian yang utamanya di sini ada bagian padnya atau kanvas remnya kalau istilah bengkelnya. Selanjutnya itu untuk di bagian disc brake atau piringan cakram, dan tak lupa nih ada juga di bagian disknya ataupun piringannya. Itu untuk yang tipe
cakram atau disc brake. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke bagian brake drum atau trombol, di mana komponen utamanya adalah pertama itu ada yang disebut dengan cylinder wheel ataupun silinder roda. Saya ulangnya lagi ya, cylinder wheel ataupun silinder roda, di mana fungsinya itu untuk mengkonversi dari media cairan bertekanan menjadi media dorong di sini. Dengan apa? Dengan adanya pistonnya di bagian sini. Supaya piston ini terdorong dan cairan tidak keluar, maka ditambah lagi dengan adanya seal supaya tidak bocor. Nanti di luarnya juga ada bentuk seal, tapi fungsinya untuk menjaga dari debu atau disebut dust seal atau boot. Kalau istilah lebih familiarnya itu boot. Kemudian ada per pengembalinya di dalamnya. Selain di komponen di cylinder wheel ini atau wheel cylinder ini, komponen lainnya ada return spring ataupun pegas pengembali. Ya, ada juga sepatu remnya atau brake shoe-nya. Ada juga di bagian sini, bagian kanvas remnya atau brake lining-nya. Bedanya antara tipe disc brake atau cakram dengan tipe tromol, kalau di sini disebut pad untuk kanvasnya atau disc pad. Kalau di sebelah sini disebut brake shoe atau sepatu rem. Nah, bedanya juga di sini bisa di adjusting ataupun bisa di setel. Ya, nanti ada yang disebut dengan mur dan baut penyeta. Fungsinya untuk apa? Ketika kanvas ini udah mulai menipis, bisa didorong dengan melakukan penyetelan kalau di sini. Kalau untuk di tipe tromol. Untuk tipe yang cakram, di sini belum saya temukan yang adjustable ataupun disetel. Ya, tapi ini secara otomatis di sini. Nah, itu untuk pemaparan awal nama-nama komponennya antara tipe cakram dengan tromol. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat bagaimana sih cara kerjanya, kurang lebih seperti ini. Ketika bagian disk ini atau piringan ini berputar, akibat apa? Kendaraan itu melaju ya. Di sini ilustrasinya satu piringan ya. Pada aktualnya 2 piringan untuk bagian depan dan 2 trombol untuk bagian belakang, itu yang umum. Tapi tergantung lagi pada tipe kendaraannya. Ada yang sudah memakai 4 rodanya itu memakai piringan karena kelebihannya tersendiri. Oke, di sini bisa kita lihat siapa saja sih komponen yang berputarnya. Oke, komponen dinamis atau komponen yang berputarnya itu adalah cakram itu sendiri kalau untuk tipe rem piringan atau rem cakram, sedangkan di sini yang berputarnya untuk tipe trombol adalah yaitu brake drumnya ataupun trombolnya dengan as rodanya. Selanjutnya kita lihat di sini. Bagaimana cara pengereman itu? Oke, kita mulai ya. Oke, ketika dilakukan pengereman, oke, kita ulangi lagi. Oke, lihat cairan yang ada di reservoir tank ini mulai turun, kemudian dipompakan oleh master rem ini atau pistonnya ya ke bagian pipa penyalur ini ataupun pipa rem ini untuk dilanjutkan kalau untuk tipe tromol ke bagian silinder wheelnya, kalau untuk tipe cakram ke bagian piston kalipernya. Dilanjut. Oke. Nah, sampai di sini ketika cairannya itu udah sampai ke silinder wheel dan sampai ke piston kaliper, tenaga cairan tadi akan dikonversi menjadi media dorong. Ingat ya, sifat fluida ataupun sifat cairan di sini, hidrolik sini akan menekan seluruh
ruang di dalamnya dan mengisi seluruh ruang di dalam tabungnya ya dengan tekanan yang sama. Tapi di sini akan dimanfaatkan bagian mana sih yang lemah ataupun dinamisnya. Sehingga kalau di sini itu di piston kalipernya yang akan terdorongnya ke depan sehingga menggeser bagian kaliper ini, bagian pad ini akan menempel dan bagian pad ini juga akan menempel dan terjadilah pengereman. Sedangkan di bagian trommel di sini, piston bagian 1 dan bagian 2 ini akan terdorong untuk apa? Untuk mendorong bagian brake shoe ataupun sepatu remnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Oke. Sampai akhirnya semua berhenti. Kita ulangi. Terjadi pengereman, cairannya terdorong ke bawah, pistonnya terdorong, piston silinder wheelnya juga terdorong, dan terjadilah pengereman hingga kali di sini piringan terhenti, ya. Kemudian di tromol juga terhenti dengan berbarengan dengan tekanan yang sama untuk menghindari yang namanya rem blokir. Oke, nanti di kesempatan lain saya akan jelaskan juga mengenai rem blokir. Oke, mungkin untuk sharing kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.